Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdul Qodir atau yang dikenal dengan sebutan Habib Abdul Qodir. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Al-Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Faqih Al-Alawi dilahirkan di kota Tarim Hadramaut pada hari Selasa 15 Safar tahun 1316 Hijriah atau 1896 Masehi. Lalu saat bersamaan menjelang kelahirannya, maka salah seorang ulama besar yaitu Habib Syekhan bin Hashim Assegaf bermimpi bertemu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qodir Jailani. Dalam mimpi itu Syekh Abdul Qodir Jailani menitipkan kitab suci Al-Quranul Karim kepada Habib Syekhan bin Hashim Assegaf agar diberikan kepada Habib Ahmad bin Muhammad bil Faqih. Pagi harinya Habib Syekhan menceritakan mimpinya kepada Habib Ahmad. Habib Ahmad mendengarkan cerita dari Habib Syekhan, kemudian berkata, "Alhamdulillah, tadi malam aku dianugerahi Allah seorang putra, dan itulah isyarat takwil mimpimu bertemu Syekh Abdul Qodir Jailani yang menitipkan Al-Quranul Karim agar disampaikan kepadaku. Oleh karena itu putraku ini kuberi nama Abdul Qodir, dengan harapan Allah memberikan nama makam dan kewaliannya sebagaimana Syekh Abdul Qodir Jailani." Demikianlah kemudian Habib Ahmad memberi nama Abdul Qodir karena mengharap berkah, agar ilmu dan makam Abdul Qodir seperti Syekh Abdul Qodir Jailani. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa sejak kecil, ia sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu. Sebagai murid, ia dikenal sangat cerdas dan tangkas dalam menerima pelajaran. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai orang yang mempunyai perhatian besar terhadap ilmu dan menaruh penghormatan yang tinggi kepada guru-gurunya. Tidaklah dinamakan mengagungkan ilmu bila tidak memuliakan ahli ilmu. Demikian filosofi yang terpatri dalam kalbu Habib Abdul Qodir. Lalu pernah suatu ketika di saat menuntut ilmu pada seorang maha guru, ia ditegur dan diperingatkan. Padahal Habib Abdul Qodir waktu itu pada pihak yang benar. Setelah memahami dan mengerti bahwa sang murid berada di pihak yang benar, sang guru minta maaf. Namun Habib Abdul Qodir berkata, "Meskipun saya benar, andaikan Paduka memukul muka hamba dengan tangan Paduka, tak ada rasa tidak menerima sedikit pun dalam diri hamba ini." Itulah salah satu contoh keteladanan yang tinggi bagaimana seorang murid harus bersopan santun pada gurunya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa dalam usia yang masih anak-anak, ia telah hafal Al-Quran. Lalu pada tahun 1331 Hijriah atau 1912 Masehi maka ia telah mendapat ijazah dan berhak memberikan fatwa agama. Antara lain di bidang hukum, dan dakwah, dan pendidikan dan sosial. Ini merupakan anugerah Allah yang telah diberikan kepada hamba pilihannya. Maka tidak berlebihan bila salah seorang gurunya yaitu Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab menyatakan, ilmu fikih marga bil Faqih setara dengan ilmu fikih Imam Atsroy. Sedangkan dalam bidang tasawuf serta kesusastraan bagai lautan tak bertepi. Sebelum meninggalkan kota Tarim untuk berdakwah di tanah kelahirannya, ia sempat mendirikan organisasi pendidikan sosial Jamiyatul Ukhuwah wal Muawanah dan Jamiyah An-Nasr wal Fudoil tahun 1919 Masehi. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa sebelum berhijrah ke Indonesia, nama Habib Abdul Qodir menyempatkan diri beribadah haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Lalu setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dan singgah di beberapa kota dan negara, seperti Aden, Pakistan, India, Malaysia dan Singapura. Di setiap kota yang disinggahi, ia selalu membina umat, baik secara umum maupun khusus dalam lembaga pendidikan dan majelis taklim.
lalu tiba di Indonesia tepatnya di kota Surabaya tahun 1919 Masehi atau 1338 Hijriah. Dan langsung diangkat sebagai Direktur Madrasah Al-Khairiyah. Selanjutnya ia mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Arabitah di kota Solo tahun 1351 Hijriah atau 1931 Masehi. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa selepas bermukim dan menunaikan ibadah haji di Makkah, sekembalinya ke Indonesia tanggal 12 Februari tahun 1945 ia mendirikan Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah dan Perguruan Islam Tinggi di Kota Malang. Ia pernah diangkat sebagai dosen mata kuliah tafsir pada IAIN Malang pada 1330 Hijriah atau 1960 Masehi. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa keistimewaan Habib Abdul Qadir adalah ia ahli ilmu alat, nahwu, saraf, mantik, ilmu kalam, serta ma'ani, bayan, dan badi lalu dalam bidang hadis. Penguasaannya adalah bidang riwayat maupun dirayah dan hafal ribuan hadis. Di samping itu ia banyak mendapat hadits al-musalsal, yakni riwayat hadits yang tersambung langsung kepada Rasulullah. Ini diperolehnya melalui saling tukar isnad dengan Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki saat berkunjung ke Makkah. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa sebagai seorang ulama yang menaruh perhatian besar dalam dunia pendidikan, ia juga giat mendirikan taklim di beberapa daerah, seperti Lembaga Pendidikan Guru Agama di Sawangan, dan Bogor dan Madrasah Darussalam Tegal, Jawa Tengah. Banyak santrinya yang di kemudian hari juga meneruskan jejaknya sebagai mubaligh dan ulama. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Abdul Qadir wafat pada 21 Jumadil Akhir 1382 Hijriah atau tanggal 19 November tahun 1962 dalam usia 62 tahun. Kala saat-saat terakhirnya, ia berkata kepada putra tunggalnya, "Lihatlah, wahai anakku, ini kakekmu, Muhammad datang, dan ini ibumu, Sayyidatuna Fatimah datang." Lalu dikatakan juga bahwa ribuan umat berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada sang permata ilmu yang mumpuni itu. Setelah disemayamkan di Masjid Jami Malang, ia dimakamkan di Kompleks Makam Kasin Malang, Jawa Timur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.